Kita lanjutkan kembali kabar petang pemirsa. Asrama haji di sejumlah wilayah di tanah air mulai berbenah untuk persiapan menyambut kedatangan calon jemaah haji. Informasi terbaru dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta dan Asrama Haji Sukolilo Surabaya akan disampaikan oleh rekan-rekan kami. Ada Fatimah Albar dan juga Farah Manhila. Kita terlebih dahulu mengajak Anda bergabung bersama dengan Fatimah Albar untuk mengetahui bagaimana ini Fatimah kondisi Asrama Haji di Pondok Gede Jakarta. Silakan Fatimah. Ya, Ardo, Tisa dan juga pemirsa, memang mendekati bulan haji ini pemerintah telah mempersiapkan berbagai prasarana, khususnya di salah satu di tempat saya melaporkan di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih persiapan dan situasi Asrama Haji saat ini, kita akan tanyakan langsung kepada Bapak Munib selaku Kepala UPT Asrama Haji Pondok Gede. Kita akan tanyakan langsung pemirsa bagaimana persiapan Asrama Haji di Pondok Gede saat ini. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mungkin bisa jelaskan nih persiapan Asrama Haji Pondok Gede ini apa saja? Apakah sudah dilakukan berbagai renovasi sebelumnya? Ya baik, terima kasih. Sudah beberapa bulan sebelum masuk bulan haji kami sudah mempersiapkan beberapa gedung yang hendak ditempatin jamaah. Beberapa gedung memang kami renovasi, termasuk penggantian atap gedung SG3, D4, kemudian kanopi gedung ABC, termasuk gedung serbaguna 2 yang seluruh toiletnya itu karena tahun ini jamaah haji lansia hampir mencapai 30%, maka kami juga akan merubah kloset itu menjadi kloset duduk. Nah, ini alhamdulillah mudah-mudahan persis tanggal 23 besok selesai. Karena hanya tinggal beberapa saja. Berarti tadi ada beberapa perbaikan khususnya untuk sarana lansia ya Pak. Nah kira-kira kamar yang disediakan ini ada berapa? Ya. Untuk kamar, jadi yang kami siapkan untuk jemaah itu karena ada beberapa hari ke depan dari tanggal 23, 24, 25, 26. Kemudian di bulan Juni itu ada sehari itu 3 kloter. Kami siapkan 9 gedung, itu kurang lebih ada 270 kamar. Yang kamar itu sangat variatif, ada yang 2 orang, ada yang 3, ada yang 4, sampai kepada 6 orang, tergantung besar kecilnya kamar. Untuk secara total sendiri akan disediakan berapa kamar Pak? Kenapa? Secara total yang disediakan, tadi kan ada beberapa gedung sekitar 200, apakah lebih dari itu? Enggak, 270 kamar. Itu total? Iya. Karena itu sudah cukup untuk menampung jemaah 3 kloter. Untuk prosedur jemaah haji sendiri pada saat bertiba ke sini untuk mendapatkan hunian tersebut bagaimana Pak? Ya, jadi jemaah haji begitu tiba di Asrama Haji Pondok Gede, kami terima di gedung Serbaguna 2. Di sana petugas kami, petugas penerimaan sudah siap di tempatnya masing-masing. Kemudian jemaah haji untuk kita himbau untuk duduk. Nah khusus tahun ini itu barisan pertama dan baris kedua itu ditempati oleh jemaah haji lansia. Sehingga jemaah haji lansia ini langsung bisa menerima pelayanan dari kami itu dengan cepat. Jadi tidak ngantri. Nah itulah makanya tahun ini sudah disosialisasikan dan sudah disampaikan kepada seluruh kepala UPT dan asrama haji ada pelayanan one stop service itu. Untuk fasilitas khusus untuk jemaah haji lansia sendiri apa aja sih Pak? Tadi saya lihat banyak ada persiapan kursi roda ya? Ya, kami sudah menyiapkan kursi roda kurang lebih ada 20 termasuk juga mobil ambulan. Juga persiapan kami di gedung-gedung yang hendak ditempatin jemaah haji lansia itu semua kami tempatkan di bawah. Jadi ini sudah menjadi kesepakatan bersama, sudah menjadi komitmen bersama bahwa jemaah haji lansia adalah menempati kamar-kamar di bawah, tidak boleh di atas. Nah selanjutnya nih Pak, pengen fokus di jemaah haji lansia, adakah fasilitas kesehatan khusus kemudian untuk konsumsinya sendiri apakah dipersiapkan sebagaimana? Iya, jadi tahun ini karena jemaah haji lansia tadi saya sebut 30%, maka ada penyambutan atau pelayanan khusus kepada jemaah haji lansia, termasuk menu makan, kemudian layanan di kamar, layanan di Serbaguna 2, semuanya khusus. Jadi
Kami siapkan semuanya, termasuk mobil ambulan, wheelchair, kursi roda, dan semuanya. Sudah disiapkan semua. Insya Allah kami sudah siap 100%. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Yaitu dia pemirsa perbincangan kita langsung dengan Kepala UPT Asrama Haji Pondok Gede. Dan insya Allah memang tadi seperti disampaikan oleh Bapaknya pada tanggal 23 Mei nanti Asrama Haji ini sudah siap menerima jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci. Sementara itu kembali ke studio. Baik, terima kasih Fatima Albar atas laporan Anda. Selanjutnya kita menuju ke Surabaya, Jawa Timur. Ada Farah Manhilah di sana. Farah, seperti apa persiapan untuk asrama haji di Surabaya? Iya, pemirsa, persiapan di Asrama Haji Embarkasi Surabaya jelang kedatangan calon jamaah haji kloter pertama, kedua, dan ketiga pada tanggal 23 Mei besok sudah dilakukan cukup matang oleh Asrama Haji. Seperti terlihat hari ini sejak pagi, Asrama Haji sudah melakukan fogging atau pengasapan di seluruh area Asrama Haji Surabaya, termasuk di area taman dan juga di area kamar mandi masing-masing kamar. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit demam berdarah dan juga nyamuk cikungunya yang akhir-akhir ini sedang melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur. Selain itu pemirsa, dari total 35.152 calon jamaah haji dari Jawa Timur dan Madura, ada sebanyak 11.000 orang yang merupakan jamaah lansia dari Jawa Timur dan Madura. Dan untuk memaksimalkan dan juga memudahkan para lansia, Asrama Haji juga sudah menyiapkan kamar-kamar dasar di lantai dasar untuk para lansia yang juga dekat dengan layanan kesehatan. Selain itu pemirsa, jumlah kamar yang sudah disediakan oleh Asrama Haji Surabaya yaitu sebanyak 526 kamar yang akan ditampung oleh 2.400 calon jamaah haji yang datang ke Embarkasi Surabaya. Dan hari ini pemirsa, saya sudah bersama dengan Pak Kabid untuk bertanya lebih lanjut terkait bagaimana persiapan Asrama Haji Embarkasi Surabaya yang sudah dilakukan sampai hari ini. Assalamualaikum Pak Abdul Haris, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat dan harus tetap sehat. Pak, boleh dijelaskan nih Pak bagaimana persiapan dari Asrama Haji menjelang keberangkatan dari calon jamaah haji dari Jawa Timur dan juga Madura Pak? Baik, Alhamdulillah kita tadi sudah rapat koordinasi dengan stakeholder yang terlibat di dalam operasional layanan haji Embarkasi Surabaya. Baik dengan Dinas Kesehatan, dengan Rumah Sakit, dengan Otoritas Bandara, Angkasa Pura, dengan Imigrasi, Kantor Kesehatan Pelabuhan, dan juga dari penerbangan, dalam hal ini adalah Saudi Airlines. Kita sudah tadi petakan tugas-tugas kita, juga indikasi kira-kira mana yang kemungkinan ya tempat-tempat yang yang dimungkinkan ada problem-problem. Itu kita sudah mitigasi semua hari tadi ini dan insya Allah kita tanggal 22 Mei besok melakukan simulasi untuk penerimaan jamaah dari daerah kabupaten kota. Dari total jamaah haji yang akan datang pada kloter pertama, kedua, ketiga di tanggal 23 berapa Pak jumlahnya? Ada 3 kloter seluruhnya dari Madura, Bangkalan, kemudian Sampang, kemudian Campuran, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan. Ada 3 kloter berarti 450 kali 3. Kemudian terkait kamar-kamar yang akan ditempati oleh calon jamaah haji sementara di Asrama Haji ini bagaimana Pak persiapannya? Kami sudah melakukan screening untuk kamar-kamar itu bersama Dinas Kesehatan dan KKP Surabaya. Kemarin kita sudah lihat dan memang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, tetapi perbaikan tidak butuh waktu lama karena hal-hal kecil ya. Misalnya keran yang problem, kemudian sanitasi dan saluran air. Berikut untuk kebersihan dan kesehatan tadi sudah dilakukan fogging oleh pihak KKP. Baik, kemudian setelah calon jamaah haji yang datang ke Embarkasi Surabaya akan melakukan simulasi pada tanggal 22 ya Pak ya. Kemudian jadwal dari tanggal 23 sampai 24 agenda calon jamaah haji di Embarkasi ini seperti apa Pak? Jadi begitu jamaah haji datang, karena kita ini ada hal yang khusus di layanan haji 2023 atau 1444 Hijriah, yaitu ramah lansia. Jadi kita sudah dapat data jamaah yang kategori lansia dan disabilitas, itu kita beri layanan khusus. Mulai dari tempat, di kamar-kamar kita beri tempat yang akses layanan kesehatan, layanan keberangkatan itu
mudah. Jadi kita sudah lakukan semua mitigasi layanan dan permasalahan yang ada di embarkasi. Terima kasih banyak Pak Abdul Haris. Pemirsa, demikian persiapan yang sudah dilakukan oleh Asrama Haji Embarkasi Surabaya menjelang kedatangan calon jamaah haji dari Jawa Timur dan juga Madura. Dan pada kemudian hari, pada tanggal 8 Juni rencananya kloter pertama dari Bali juga akan datang, dan juga pada tanggal 14 Juni kloter dari Nusa Tenggara Timur juga akan datang. Demikian, kembali ke studio. Terima kasih Farah dan juga Fatima Albar sebelumnya dari Jakarta dan juga dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih rekan-rekan.